Psikes, ruang amanmu. podcast yang akan nemenin keseharian kamu dengan obrolan seputar psikologi yang pastinya juga relate sama kondisi kamu. Omong-omong, katanya hari ini tuh episodenya spesial banget loh. Nah, pasti spesial dong, Kak. Kenapa tuh? Kenapa? Karena hari ini bintang tamu kita pun sangat spesial nih. Waduh, siapa nih? Mahalini. Aku dong. Oh, enggak. Waduh, izin. Karena bintang tamu kita hari ini adalah mahasiswa Fakultas Psikologi sendiri. Oke, bentar. Terus kalau mahasiswa apa spesialnya coba? Nah, mereka ini sangat luar biasa sekali sih. Udah berprestasi. Oke. Yang satu ketua organisasi. Wow. Satunya ketua komunitas. Boleh. Terus mereka juga kerja, terus magang, terus punya usaha sendiri juga. Ini Nah, sibuk banget iya, ya. kayak padat banget ya ini. Iya, terus banyak banget. aku punya info lagi, satu lagi nih yang ketinggalan nih kayaknya Nah, kamu apa nih. tuh? Omong-omong, mereka katanya barusan lolos jadi asisten laboratorium yang baru. Oh my god, iya? Wah, gila sih, ini keren banget sih. pasti padat banget nih. Iya. Kamu tuh penasaran gak sih mereka tuh ngerasa capek gak ya di tengah kesibukan Nah, yang kayak gitu? Gimana ya cara mereka buat Ngatur waktunya ngatur ya? waktunya, Iya sih, aku juga penasaran ngelola sih. emosinya. Gimana mereka bisa tetap berproses di tengah Betul, kesibukan betul. itu ya. Soalnya kayak sibuk banget ya. Karena kita sama-sama gak punya jawaban nih. Nah, gimana kalau kita langsung sambut langsung aja? saja ya. Oke. Alana dan Kak Pinkan. Halo. Selamat datang. Halo Kak, selamat datang. Ya, silakan duduk dulu. Silakan Oke. duduk. Wah, gimana nih Wow. kabarnya hari ini nih? Boleh dipakai dulu kali ya. Iya, boleh. Biar lebih kedengeran juga. Iya. Keren banget. Udah kedengeran nih, udah kedengeran. Udah. Sudah. Oke. Sampai ke ubun-ubun. Too much ya, Kak ya. Gimana kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah baik. Agak hujanan dikit sih. Oke. Oke, sini hujan, deras. Hujan. Naik apa tadi ini? Apa tuh? Naik Skateboard. Oh, bukan. Bajai. Odong-odong. Oh, odong-odong. Naik kacamata. Yang Iya. penting kacamata. Boleh. Gimana kabarnya? Tadi di jalan ada yang bikin sebel nggak sama? Ada hujan. Hujan doang. ya. Di tengah-tengah tinggal dikit lagi udah nyampe. Iya, nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa, yang penting kan nggak basah kan yang penting. Iya. Basah kok jaketnya di situ. Dengar nih akhir-akhir ini lagi banyak banget kesibukan nih. Betul. Kalau Pinkan sendiri akhir-akhir ini lagi sibuk apa? Lagi sibuk. Ini disebutin mereknya boleh ya? Boleh dong, Oh, nggak iya apa-apa. dong. Oke. Mau promosi sekalian boleh deh. Oh iya. Oke, pasti yang pertama organisasi, terus yang kedua LPT, ketiga Oke. ASLab, keempat Oh my God. pekerjaan. Wow. Satu-satu dulu kali ya. Iya. Ini kan kita lagi libur nih, lagi libur kuliah nih. Kamu ada kerjaannya tuh waktu libur kuliah ini atau kuliah juga tetap kerja? Kalau aku ini sih pas selama liburan kayak gini nih. Oh, berarti sekarang lagi kerja nih? Betul. Sempet kesini ya? Oh iyalah. Oke, Sempet Bersem- atau nyempetin nggak? Lo nyempet. Oh, berdedikasi deh. Ini kayaknya yang udah ketawa-ketawa di sebelah sini juga sibuk banget nih. Iya. kayaknya nih. Kasih, Mbak. Sibuk apa Kak Alana? Kesibukannya ini janji ya nggak boleh dikatain flexing. Takut izin. Sistem prinsip. Hampir sama kayak Pinkan, aku lagi sibuk jadi tester di LPT. Kita kemarin baru selesai 2 psikotes. Kemudian ASLab, tapi ASLab belum pelatihan sih. Terus selain itu kerja mungkin ya, cari-cari casualan gitu. Terus aku juga sekarang baru banget menjadi konselor sebaya. Wow. Kalau ada Bu Fuha yang lagi nonton, Bu, halo Ibu. Ya, halo Ibu ya. Kalau kalian punya masalah, boleh banget langsung ke Halo Meta ya teman-teman. Oke, boleh. Ada IG-nya nggak? Ada IG-nya yang Jadi bisa cek kita Halo kunjungi? Meta 01. Oke. Teman-teman yang mau konseling bisa langsung aja ke Halo Meta 01. Iya, nanti ketemu sama Kak Alana. Boleh kali di spill tipis-tipis gimana sih caranya jadi konselor sebaya gitu kemarin? Pertama buat tahu lowongannya kalian terbuka aja sih. Terus kan lowongan tuh banyak ya. Kita bahkan nggak tahu mana yang scam mana yang enggak. Bener. Aku juga pernah kena scam kok. Kok bisa? Gimana itu? Iya. Ya karena emang semua dicobain kan. Iya. Kalau nggak dicoba juga nggak tahu. Yang penting jangan ditekan linknya. Kalau ada link, jangan. Bener lagi. Nah terus ternyata yang ini Word. Beliau cuma minta CV terus portofolio. Nah
kalau diminta portofolio itu waktu kalian buat nunjukin apa sih yang kalian pelajarin selama ini. Waktunya kalian buat flexing di situ. Oke, easy. Boleh. Kalau Pinkan sendiri nih, kan akhir-akhir ini lagi kerja nih. Kalau nggak salah jadi baker ya? Betul banget. Kok bisa anak psikologi kerjanya di baker? Iya. Itu gimana ceritanya? Apakah cookiesnya konseling? Oh, enggak, bukan. Enggak. Jadi kalau makan cookies stresnya hilang. Namanya cookies Salah mindfulness. satunya. Iya, cookies mindfulness boleh. Ya kalau itu karena kan sebelum masuk psikologi ke arah sana ya, maksudnya sudah ada apa ya, keahlian dalam bakery. Asik. Oke, ya. Master Chef. Ngomong-ngomong ini katanya tuh bakernya itu usaha pribadi ya atau Betul. home industri gitu, pabrik ya, pabrik Iya. rumahan. Iya, terus di Orang sisi lain kaya. kan kayak Asik. susu. Orang kaya. Nggak usah. Kerjanya kayak orang dalam. Kalau kemarin tuh casual di tempat lain gitu. Yang sekarang ini Di tempat sendiri. Loh, CEO kan? CEO. Tapi ya aku tuh penasaran banget sama kalian berdua nih. Kan kalau aku lihat-lihat kan sibukannya padat banget nih ya. Pulang malam lah, berangkat pagi pulang malam. Kayak kita psikotes kemarin kan juga kayak gitu kan. Nah, kira-kira tuh sebenarnya kalian ngerasa capek gak sih? Maksudnya capek yang kayak bener-bener aduh udah gak sanggup lagi gitu. Ada gak sih perasaan kayak gitu sebenarnya? Kalau perasaan kayak gitu pasti ada, tapi ya kalau semisal kita apa ya nuruti rasa seperti itu ya semua nggak akan jalan kayak Iya gitu, sih, malah makin bener-bener. numpuk dan numpuk kayak gitu. Kalau dari Alana sendiri? Kalau aku capek, jujur capek. Jujur. Cuman Jujur. aku ngerasa dari capek ini aku bakal bertumbuh. Jadi Oke. tetap berjalan aja sih. Oke, bener sih, bener. Tapi ya kalau menurut kalian nih, kan kalian yang merasakan gitu ya, capek yang paling sering kalian rasain itu lebih ke capek fisiknya aja atau kayak capek mental, pikiran gitu sih yang sebenarnya yang lebih kerasa tuh? Dua-duanya. Kok diborong semuanya gitu ya? Balance ya. Betul. Karena kan kita dipaksa buat hadir kan secara fisik. Terus Bener. kita hadir doang nggak cukup ternyata, kita harus mindful di sana. Nah. Pernah ngeliat nggak orang yang datang tapi dia ngomong-ngomong. Nah. Itu yang datang badannya doang. Nah, kita harus datang terus kita dipaksa buat mikir. Bener. Jadi ya capek dua-duanya sih. Tapi seru. Rere tadi katanya ada yang mau ditanyain Terus nih. kalau capek itu kira-kira kakak berhenti sebentar atau kayak terus nge-push dirinya nih? Kayak ya udahlah terus aja karena ini kan bagian dari proses juga ya. Gimana? Lihat dulu sih kondisinya ya. Kalau kondisinya, kadang ada beberapa kondisi kita nggak punya opsi buat berhenti. Jadi mau nggak mau ya kita harus menjalani itu, dan di momen itu untungnya biasanya capeknya nggak berasa. Nah kalau ada opsi buat berhenti, dilihat dulu ke kondisi diri kita kira sanggup nggak sih buat maju. Lebih peka sama diri sendiri. Kadang kalau kita capek kan kondisi tubuh kita memberikan sinyal kan. Iya, betul. Entah lagi pusing, demam, atau yang paling sering GERD. Nah, Iya, itu iya. kalau emang lagi capek, gak apa-apa berhenti dulu. Masih ada riset kok. Asik. Siap, Berarti siap. istilahnya di sini kalau aku tuh kayak lebih ke istirahat aja bentar gitu, ngerebahin diri kita sendiri buat lanjutin besok gitu ya. Kasih jeda gitu lah ya kak. Iya sih, penting banget sih. Kalau Pinkan sendiri gimana nih? Ya kalau saya sendiri sih kurang lebih sama kayak Alana, tapi apa ya namanya kalau semisal hal kayak gitu istilahnya kita ya harus mau nggak mau ya harus lanjut. Nah, jadi tetap jalanin aja Iya. mau gimana. Iya sih. Soalnya selagi kita bisa dan mampu, tapi kalau semisal kita kayak alah gini kayak nggak usah nah, tapi kalau kita masih bisa ya kenapa enggak kayak gitu. Oke. Tapi kalau dari semua kesibukan tadi sebenarnya yang menurut kalian tuh paling berat atau paling besar tekanannya tuh di mana sih? Kesibukan kalian yang mana atau tekanan itu datang dari mana gitu? Siapa dulu nih? Iya, siapa Kalau dari aku sendiri, dari Pinkan sendiri ya, salah satunya memang dari kalau sejauh ini bukan akademik tapi ya secara apa ya, kalau dibilang kegiatan dan lain sebagainya, keluarga enggak, lingkungan sekitar kampus lah gitu. Itu yang bikin kayak, apalagi ada beberapa hal yang kegiatannya itu secara bersamaan, ada di satu hari itu 4-4-nya berjalan bersamaan. Nah, itu gimana tuh? Nah itu membaginya ya
pasti salah satunya kalau memang sekiranya contoh halnya, nah kalau di organisasi kan ada yang namanya wakil. Nah, puji Tuhan alhamdulillah saya bersyukur dengan wakil saya jadi bisa membagi waktu gitu. Terus di sisi lain sama kalau seandainya ya istilahnya apa ya bukan prioritas, kayak apa yang memang bisa dikerjakan dahulu yaitu dan selanjutnya dan begitulah istilahnya. Urgensinya dulu gimana apa gitu ya. Diurutin dulu ya prioritas. Oke, terus dari semua kesibukan nih kan tadi jadi di LPT, terus jadi ASLEB, nah itu terus di organisasi, di komunitas, nah itu pernah gak sih kayak kepikiran pengen kayak udah capek banget terus pengen ngelepas satu atau pengen ngelepas semuanya, nah itu pernah gak sih? Kalau capek jujur ya normal, wajar. Iya, wajar. Kalau sampai ngelepas belum pernah kepikiran ke arah sana sih, karena kan kita dibebankan tanggung jawab karena orang-orang tuh yakin kalau kita bisa. Iya. Kalau orang aja yakin sama diri kita, kenapa kita nggak yakin sama diri sendiri? Asik. Iya. Keren. Hampir kelewatan ya. boleh. Tapi kan kalian berdua tuh aktif banget gitu ya. Cuman kalau di luar kan aku lihat juga kalian tetap berenergi gitu. Energinya kan banyak banget gitu ya. Nah, sebenarnya dari mana sih ambisi kalian bisa sampai ngambil peran sebanyak ini gitu? Motivasinya tuh dari mana sebenarnya? Kalau dari aku mungkin dari pengalaman hidup aja sih, karena sama kayak alasan-alasan yang belakang tadi, aku nggak punya opsi buat mundur, jadi mau nggak mau harus tetap maju. Nah ketika aku maju ternyata diiringi sama teman-temanku, oleh nggak cuma teman-teman aja ya, bahkan bapak ibu dosen juga dukung banget. Jadi buat mundur ini mikir-mikir lagi, takutnya bukan cuma aku yang kecewa, tapi teman-temanku, bapak ibu dosennya udah nge-support. Jadi kayak udah maju, makin didorong buat maju. Oke. Suportif ya. Tapi emang lingkungannya yang bagus gitu Iya. ya, akhirnya bisa bertumbuh juga walaupun capek atau gimana tuh bisa mengatasi gitu ya. Masuk psikologi unggul. Oh, teman-teman yang mau masuk psikologi unggul bisa banget deh. Murah lagi loh. Kalau dari Kapinkan. Oke, kalau dari aku pastinya salah satunya lingkungan sih. Kenapa kok bisa bilang lingkungan? Ya karena salah satunya adalah puji Tuhannya sejauh ini teman-teman saya sendiri itu memang apa ya, anaknya ambisi. Oke. Terus salah satunya ini juga. Oh, se-circle ya ini. Oke. Oke, enggak. terus salah satunya itu, dan di sisi lain kan namanya juga apa yang kita ambil kan punya tanggung jawab ya. Jadi di situ kayak lihat si Alana begini, Yesa begini, teman-temanku yang lain begini. Kenapa kok aku nggak bisa seperti itu? Nah, di sisi lain juga melihat dari segi orang tua, terutama mama saya kan. Yeah. Nah, di sana sini pun aktif, terus kakak saya juga aktif. Kenapa kok mereka aktif? Aku nggak bisa. Nah, kayak gitu. Jadi kayak selagi aku bisa dan fisikku dan mentalku juga bisa, ya kenapa kok nggak dicoba kayak gitu. Jadinya ya gitu deh. Keren banget motivasi gitu. dari Iya, lingkungan bener. juga ya. Tapi kalau kalian nih dikasih pilihan, kalian lebih pilih mencoba dulu tapi kita kan nggak tahu hasilnya ke depannya gimana, atau lebih milih ya udah deh aku stuck dulu karena takut nyoba, kalau misalkan nyoba nanti ada potensi buat gagal gitu. Kalau aku dulu ya. Iya, santai rebutan. Aku bakal milih buat mencoba, tapi mencobanya nggak cukup loh ternyata. Iya, bener. Aku punya seorang dosen nih. Nah dia tuh di wallpaper laptopnya dia bilang do your best. Jadi nyoba itu tetap aja usahakan sebaik mungkin. Karena mencoba pun kalau kalian setengah-setengah, outputnya nggak bakal maksimal. Bener. Dan kalian nggak bakal tahu ternyata yang kalian coba itu worth it atau enggak. Karena usaha kalian nggak maksimal. Yes. Betul. Kita tetap dicoba, tapi meskipun cuma coba-coba, tetap semaksimal mungkin. Jadi nggak usah kena kayak ketakutan diri sendiri sampai akhirnya kayak mau nyoba enggak gitu. Iya, udah ragu-ragu lah lebih. Jangan takut kita coba, tapi kalau nyoba juga harus maksimal biar kita dapat hasil yang maksimal juga. Iya sih, benar. Kalau dari Kak Pinkan? Kalau dari aku memang mungkin apa pertanyaannya? Tadi panjang lebar. Gimana? Lebih milih mencoba sesuatu tapi ada potensi gagal, atau lebih milih mundur daripada nanti misalkan menghadapi kegagalan yang ada gitu. Kalau dari saya sendiri ya, kurang lebih awalnya memang coba-coba kurang lebih sama, tapi coba-coba yang saya coba-coba itu kebetulan Gimana nih jadi coba-coba yang saya coba nih? istilahnya kayak puji Tuhannya alhamdulillah lagi
keterima gitu loh, paham gak sih? Kayak kita memilih jalan A, terus habis itu nggak tahu kenapa sama atmosfernya itu diiyakan iya. gitu, iya. Didukung sama semesta Oh gitu iya, ya. itu salah satunya. Terus di sisi lain kan akhirnya dari situ kayak oh ya udah berarti di sini aku memang harus berusaha dan nggak boleh namanya kayak menjalankan setengah-setengah, karena apa yang sudah kita mulai dari awal pun kayak contoh nih open recruitment dari Aslab dan kawan-kawan, terus habis itu keterima, terus kan di sana berarti otomatis kita nggak boleh jalannya setengah-setengah, berarti otomatis kita di sana jalannya ya udah semaksimal mungkin kayak gitu, nggak boleh namanya kayak ya udah coba-coba, berarti di jalan juga kita coba-coba kayak gitu. Oke. Karena banyak juga kan teman-teman yang ingin ke sana terus tapi nggak bisa. lah Iya. itu sih. Iya sih, kan Buat tapi juga kan- kayak ke BEM itulah itu. Waduh, gimana tuh? Nah, sekarang Tapi jujur aku kepo sih Kak. Apa tuh? Karena kan kalau sekarang udah berani nih ya, istilahnya kayak ya nyoba semaksimal mungkin. Pernah nggak sih dulu itu kayak mau nyoba tapi ada rasa Takut. takutnya, terus pernah gagal juga karena kan nggak mungkin ya dalam hidup kita berhasil terus. Luar biasa Nah kita itu kalau berhasil. luar biasa dong. Luar biasa hoki ya. Iya, kau bisa hidup bisa hoki itu. Nah itu pernah sih Kak pengalaman gagalnya tuh gimana, terus takut coba-coba kayak overthinking Iya, sendiri, pernah nggak sih Kak? Kalau di awal banget kita nggak punya pengalaman sama sekali tuh. Pasti sampai sekarang pun kalau mencoba hal yang bener-bener baru itu Kan nggak ada pengalaman, agak ngerasa kan? takut karena emang gak ada pengalaman kan. Cuman opsinya satu, stuck di sini terus atau kita mau bertumbuh. Oke. Nah, ya normalnya kita milih buat bertumbuh kan. Iya sih. Nah, kalau emang ternyata walau gagal, ya setidaknya kita belajar hal baru dari kegagalan kita. Dan dari kegagalan itu ada yang perlu kita evaluasi lagi kalau kita mau bertumbuh di sana. Gitu sih. Oke, iya sih benar. Aku juga pernah dengar kalimat ini dari dosenku kemarin waktu seleksi Aslab. Itu beliau bilang, apapun hasilnya yang akan kita terima itu namanya sebuah proses. Kita nggak boleh berhenti di situ. Kita masih bisa terus lanjut gitu loh. Jadi ya nggak masalah kalau misalkan gagal pun sebenarnya. Tapi pernah nggak kalau Pinkan ngalamin kegagalan gitu? berkali-kali terutama di pendaftaran kampus itu. Wah itu sampai 2 tahun itu 2 tahun berharap masuk negeri kayak gagal. Ternyata emang belum jodohnya Iya, aja. dan jodohnya ternyata di Unmer Fakultas Psikologi. Iya, dan jadi mahasiswa berprestasi. Efek psikologi penyelamat. Iya. Tapi selama kuliah nih 6 semester ya atau 5 semester ya sekarang? Semester OTW ke-6, ke-6. OTW ke-6. Oke, TW ke-6 nih. Gimana selama di psikologi Unmar ini? Dari siapa dulu lah? Bebas mau siapa dulu? Kalau masuk psikologi itu nggak ada hal yang paling aku syukuri di dunia ini kecuali masuk psikologi. Asik. Nggak, jujur. Karena kalau belajar ya udahlah, kita bisa belajar dimanapun Iya, itu. benar, Bahkan benar. di YouTube kita juga bisa belajar kan, nggak perlu masuk kuliah. Offset ya. Nah, tapi di psikologi Unmar ini kita benar-benar difasilitasi tentang gimana sih lingkungan yang baik, gimana sih teman yang saling suportif, gimana sih bapak ibu yang suportif seperti apa. Bahkan pernah, ini cerita pribadi ya. Iya. Aku bikin sebuah konten, kan aku juga aktif konten di TikTok kan. Salah satu kontenku itu di komen sama ibu dekan. Oh. Bu Nawang komen di TikTokku. Emang di konten itu aku bahas tentang ibu kan, peran Iya. ibu gitu di hari ibu. Terus beliau bilang, "Loh, kenapa kok sedih? Nggak usah sedih. Kan kita semua di sini ibu kamu." Oh my god. Jangan nangis, Love budaya. Lingkungan psikologi itu emang sepositif ini ya. Sebab Beb? itu sih emang. Nemu keluarga baru juga ya. Iya. Kan kalian sama keluarga aku. Kalau dari Kak Pinkan, gimana pengalamannya? Pengalaman di Fakultas Psikologi Kok kayaknya Universitas Merdeka Malang. mau maki-maki gitu ya. Tenang nggak? Tenang. Kalau di sini pasti rasanya tuh sangat bersyukur sekali. Kenapa kok rasa bersyukurnya sekali? Karena satu, Enggak 2 kali ya, berarti ya, cuma sekali ya. sekali karena hidup hanya sekali. Kalau di sini itu otomatis kayak apa ya? Kalau semisal di universitas lain nggak mungkin atau bukan takdir. Gimana ya? Takdirnya udah sejauh ini di titik ini ya, dimana menjadi ketua BEM, terus di sisi lain ikut ini itu dan lain sebagainya, terus menemukan teman-teman yang di sekitar saya tuh benar-benar kayak
wow banget gitu loh, nggak yang setoksik itu. Nah sedangkan sebelum masuk kuliah itu kakak tingkat saya di SMP itu bilang, kamu kalau misal kuliah itu harus hati-hati karena lingkungannya itu terlalu toksik lah, inilah itulah. Nah terus di sini tuh kayak merasa mana sih toksiknya gitu, kayak malah bikin saya sendiri itu ambisinya itu lebih besar dalam akademiknya dan lain sebagainya kayak gitu. Jadi ya kurang lebih kayak di titik ini juga bersyukur banget, dari dosennya juga sepakat. Dosennya sepakat. Real ya. Berarti infonya valid ya ini ya. Ya, valid banget. Terus di sisi lain kan teman-temannya juga begitu, lingkungannya juga begitu ya, walaupun minim sekali ya fakultas kita, tapi lingkungannya itu loh yang bikin kita merasa hangat. Oke. Baik. Tapi aku penasaran deh, Bin. Kamu ini kan maksudnya kan sibuk banget ya. Dari sebelum jadi ketua BEM udah sibuk nih. Kenapa sih akhirnya apa yang memutuskan akhirnya kamu mau nih jadi ketua BEM atau mencalonkan diri itu apa sebenarnya alasannya? Oke, pertama Kedua. Oh iya. 3. Ya dari tadi pertama dulu, ya udah kedua nih. Sebelumnya itu memang sempet kayak disclaimer bahwa Pin kamu nanti jadi ketua BEM ya gitu. Terus dalam hati Siapa itu Pin? Siapa itu Pin? siapa ya? Siapa tuh? Siapa tuh? Inisialnya M sama Kalu. Dari situ kayak, hah yakin kak aku? Kan ada yang jauh lebih baik daripada aku kayak gitu. Terus di sisi lain pas di hari hanya banyak juga terutama si ketua BEM sebelumnya itu bukan nawarin sih, lebih tepatnya call dan bilang kamu ini ya ngelanjutin aku di periode selanjutnya kayak gitu. Lah yakin kak, ini nggak ada yang lain nih? Nggak, soalnya memang kinerja bapak-bapak dijelasin di situ positif negatifnya apa. Terus kayak, hah emang sebaik ini aku di sini? Padahal aku pikir sebelumnya itu malah banyak yang jauh lebih baik daripada aku, termasuk dari teman-teman yang sekarang lanjut ini kayak gitu, lanjut periode yang sekarang ini yang sama aku tuh. Nah terus akhirnya dari situ aku sempat yang namanya cerita ke teman-temanku yang satu organisasi, dan ada temanku inisialnya M, nah teman lengketku itu. Dan aku bercerita ke anaknya, gimana kalau misalnya gini-gini, menurutmu emang aku sebaik itu? Nah terus banyaklah dari semua manusia-manusia ini itu mengatakan bahwa ya kamu kenapa kok nggak ambil, maksudnya kayak selagi bisa dan lain sebagainya. Terus istilahnya bahasa-bahasa yang memang sekiranya menurut aku enggak sih, tapi menurut mereka tuh iya gitu loh. Jadi dari situ kayak ya udahlah, banyak juga orang yang percaya sama aku, jadinya di situ kenapa kok nggak aku coba. Dan aku ingin yang namanya membuktikan, dan istilahnya dari periode sebelumnya itu ingin merubah beberapa hal yang memang tidak good lah di mata teman-teman periode sebelumnya kayak gitu. Jadi ya mau nggak mau, memang bukan mau nggak mau, lebih tepatnya mau untuk mempertanggungjawabkan apa yang memang teman-teman percayakan ke aku kayak gitu. Betul. Terus menurut Rere nih sebagai anggota sekarang gimana? Gimana hasil kosannya jawabannya? Oh iya. Izin dulu nih. Iya. Beneran bagus kan tapi? Takut banget. Loh. Gak bilang bagus loh dia. Iya nggak dijawab ya. Enggak, tapi bagus banget sih kak cara memimpinnya. Tapi nanti kepalanya besar. Enggak. Tapi dari matanya agak kepaksa gitu sih. Takut banget Iya kak. sebenarnya gitu. Iya kak. Baik gitu. Tapi beneran kayak emang ada istilahnya di sini emang sepenuh hati gitu loh kak. Oke. Sepenuh hati masuknya tuh melayani di sini tuh dengan beda ya. Yang terpaksa sama yang emang mau berdedikasi di sini tuh juga beda. Tapi Betul. Kak Pin kan baik banget sih. Iya sih. Ngomong berdedikasi, nah mungkin ini ya Betul. poin penting gak apa ya dijelaskan. Iya, boleh. Berdedikasi istilahnya kalau semisal kita sudah memulai sesuatu hal yang dimana kita memang tidak dibayar di sini kan, hitungannya kita menjadi sukarelawan lah ya, ya. komunitas organisasi, kita nggak mungkin yang namanya di sini dibayar. Nah tapi kalau semisal memang kita sudah mengambil suatu keputusan untuk mengiyakan itu, ya harus mau nggak mau ya memang harus bertanggung jawab dengan apa yang sudah kita ambil dari awal. Kalau semisal tiba-tiba kayak kita
kok capek ya, terus habis itu kok ini itu dan lain sebagainya, banyak maunya dan lain sebagainya. Ya wes, kamu dari awal apa masuk ke sini? Coba balik lagi, recall lagi. Kalau memang kamu tidak sanggup sampai detik ini, kenapa kok kamu terima dari awal kayak gitu? Itu sih mungkin kuncinya buat teman-teman kayak gitu sih. Ya kalau iya ya iya sampai selesai kayak gitu. Bertanggung jawab ya istilahnya. Betul. Tapi sebelum jadi dipilih jadi ketua BEM gitu ya, ditawari jadi ketua BEM, sebelumnya ada kepikiran nggak sih Kak kayak aku pengen jadi ketua BEM gitu? Nggak ada. Oh nggak ada. Nggak ada sama sekali. Ini kan kita udah bahas BEM nih ya, orang-orang pasti udah lebih kenal lah aku rasa gitu nih. Boleh lah kita geser ke samping nih, ada komunitas nulis nih. Ini kalau aku dengar kan ketua komunitas juga nih, boleh dong diceritain gimana Komunitas apa sih, komunitas Kak? apa sih? Boleh Komunitas lihat dulu apa sih? PDH-nya yang keren itu. Iya, tuh, boleh kayaknya kasih deh. tahu dong. Iya. Jujur warnanya bagus sih Kak, pingin. Oh berarti ini nggak. Ya udah Bagus juga. Itu ada filosofinya sebenarnya. Oke, gimana tuh? Gimana Kan tuh? aku dari komunitas menulis psikologi. Kalau kalian mendengar kata menulis itu dipikirkan apa sih? Orang-orang yang culun, cupu gitu gak sih? Oh iya. Nah, Iya. itu juga yang bikin orang-orang kayak malas masuk ke konvensi. Nah, aku nunjukin kalau anak yang suka menulis, anak yang suka membaca, mereka pendekar literasi, itu bisa kok tampil keren. Contohnya kayak gini. Oke. Nah, Siap. jadi kayak kita memperhatikan setiap detail sih, karena yang penting tuh ya penampilan tuh penting. Selama kita nggak kelihatan kayak kampung banget. Bocah-bocah Selama kita nggak kelihatan bad looking, yang nggak masalah. Yang penting yang tubuh tuh di otaknya. Betul. Tapi ini ya, katanya tuh Komensi itu juga punya sifat atau watak gitu ya. Nah. Sebenarnya wataknya mereka nih gimana yang kamu akhirnya terapin juga di kehidupan sehari-hari? Ini bukan doktrin ya, lebih ke sebuah keyakinan yang kita sepakati dan kita yakini bersama-sama. Kita tuh punya 3 pilar. Yang pertama kritis. Ya kali sih kita sebagai seorang mahasiswa nggak bisa berpikir kritis. Betul. Seenggaknya kita harus mempertanyakan apa yang terjadi di diri kita. Nah terus biasanya orang yang memiliki pemikiran yang kritis, mereka near humanisme. Mereka nggak peduli tuh gitu ya? sama orang lain kayak gimana. Jadi kita tetap punya pemikiran yang kritis, kita juga peduli sama orang lain. Terus kita berempatik. Nah, aku pernah mendengar dari sebuah kata-katanya lama, hal yang paling susah itu yaitu sebagai manusia, hal yang paling susah adalah menjadi manusia itu sendiri. Dan kita di sini belajar untuk menjadikan manusia itu manusia. Oke, berarti di sini Komensi juga ngajari juga ya gimana cara kita harus bersikap ke orang lain kayak gitu ya, bukan cuman kita belajar nulis doang terus jadi mahasiswa kutu buku kayak yang kata orang-orang gitu ya. Jadi dari tulisan kita itu harusnya menggambarkan diri kita seperti apa sih. Oke. Terus itu pernah bikin karya apa aja Kak? Kalau di semester sebelumnya waktu aku baru masuk kita udah terbit buku. Wow. Nah, kalau sekarang buat membaca puisi-puisi itu kalian nggak perlu baca buku kita loh. Iya. Kalian silakan cek di Instagram kita, di tiap minggunya Oke. pasti ada postingan dan di tiap bulan pasti beda-beda temanya. Oh, apa tuh IG-nya? Boleh dong IG-nya. Boleh dong. Silakan dicek Spill. Komensi @unmer ya kalau nggak salah ya. Komen @si. Nah, bahasnya di situ. Oke, jadi nerbitin buku. Iya. Isinya tentang Isinya tentang sekumpulan puisi-puisi psikologi kalau. Oke, kalau mau cek bukunya apa Kak judulnya nih? Wah, agak kurang lupa ya aku ya. Waduh, ini penulisnya jangan lupa ini masalahnya. Tapi yang paling baru banget kita ada penelitian sih kemarin. Penelitian kita tuh tentang apa ya? Belajar. Kalau orang belajar kan sejauh ini mereka disuruh menghafal kan ya, terutama anak-anak SD. Apa sih kalau seorang anak disuruh menghafal, sekarang ingat besok lupa. Dan ternyata efeknya sangat besar loh. Gimana kalau ternyata kita melakukan sesuatu tapi kita nggak tahu apa arti dari yang kita lakukan. Nah kemarin kita mencoba buat melakukan gebrakan baru nih. Masalahnya gini, orang nggak tahu mereka belajar untuk apa. Kemudian ada yang namanya perkembangan teknologi, gadget semakin menggila lah, dan itu makin nggak kekontrol. Nah kita memikirkan sebuah gerakan yaitu play based learning. Jadi itu kalau di negara-negara luar udah banyak sebenarnya. Jadi kita belajar tapi sembari bermain. Jadi mereka tahu apa makna dibalik pembelajaran ini. Jadi lebih masuk mendalam gitu ke diri mereka. Oke, jadi kayak lebih ngerti juga mereka belajar di sini bukan cuma kayak nginget atau ngehafalin gitu ya. Keren. Udah sampai mana tahap penelitiannya tuh? Kita udah proses buat mau menulis ke
Sinta 3 kalau bisa ya. Oke, Wow. keren. Semoga makin jaya ya. Amin. Soalnya uangnya udah ada nih. tinggal kita kapan mau nulis. Gitu ya. Tapi emang banyak banget ya sebenarnya karyanya dari Komensi itu. Yang dipublish mungkin nggak sebegitu banyak, cuman yang lagi keep di draft kita itu banyak banget. Kita mempertimbangkan gimana sih cara buat nge-publish ini, apakah ditulis kah ataukah kita menampilkan itu. Jadi ditunggu aja gebrakan-gebrakannya. Asik. Ini paling deket nih, ada kegiatan lagi nggak buat Komensi ataupun BEM? Tuh, kembali Kak. Iya. Rekomendasi dulu. Kalau aku mungkin sekarang masih kegiatannya internal dulu ya, yang kayak mengembangkan gimana sih anak-anak Komensi itu sendiri. Cuman aku berharap kita bisa menciptakan sebuah lingkungan di Fakultas Psikologi yang kita tuh semua memerdekakan literasi, dan kita akan menjadi admin di balik itu semua. Jadi aku pengen ngajak kalian semua, teman-teman psikologi, ayo kalau bisa seumur raya ya. Ayo kita belajar bersama-sama, dan kita yakini kalau membaca dan belajar itu bukan hal yang membosankan. Oke. Amin. Karena di psikologi juga kita mau belajarnya juga harus baca Iya, ya Kak, betul. harus banyak-banyak baca ya. Kalau nggak membaca juga nggak ngerti. Nah. Apalagi sekarang kan yang dibaca juga artikel bahasa Inggris juga kan kebanyakan. Nah, kalau nggak dari buku asli, dari teori yang asli kan kita bisa terjerumus. Iya. Kalau cuma dari media sosial Apalagi atau dari AI doang. Aduh. Nah, Waduh. tuh. Hashtag jangan ya deh, jangan. Kalau presentasi tanyanya dari AI, jawabnya pakai Waduh. AI. Ini waduh harus di blacklist sebenarnya. Hashtag no ya. Nah di BEM nih, gimana nih, ada kegiatan apa nih abis ini? Kegiatan apa? Yang boleh sih? di-spill dulu Yang nih. boleh. Sepil tipis. Oh, ini. Ini salah satunya. Terus spill dikit, boleh di spill dikit? Boleh. Ya belum ada doang. Angguknya tipis. Kalau sejauh ini BEM Psikologi akan mengadakan ini apa namanya, lomba perfilman. Oh, Lomba perfilman. Nah itu mungkin sudah ini sih, sudah apa ya, launching dari komunitas mana dan mana gitu. Itu salah satunya. Nanti selengkapnya bisa cek IG kita aja. Oke, ditunggu ya. Iya, Kak. oke. Baik. Terus apa banyak lagi? juga sih ada beberapa hal-hal yang kayak Menunggu contohnya nih. Departemen Pendidikan itu akan mengadakan apa ya namanya ya, berdikari namanya. Nah untuk seperti apanya berdikari, salah, berdikari itu punya humas. Nah ini salah satu. Gimana? Ya bukan berdikari, namanya apa namanya, satunya si kapsul Ubi. Ada contekannya di situ ya. salah satunya ubi, tapi mau dikemas seperti apa itu rahasia. Oke, Dan ada beberapa hal baik. lain. Dari sibuk tadi nih, kalau kita highlight ya, kan teman-teman udah ngejelasin pasti ada rasa capek dan lain-lain. Tapi kebiasaannya kalau lagi capek itu ada nggak kegiatan yang kalian lakuin gitu? Untuk menghilangkan, atau nggak lagi penat gitu, ada nggak kegiatan yang dilakuin? Kayak pas jeda itu kayak atau nonton Netflix atau malah scroll Netflix and chill. TikTok. Netflix and chill. Bahaya ya, bahaya. Atau scroll TikTok, tapi itu malah makin nambah-nambah isi pikiran gak sih ya? Biasanya kalau Makanya itu TikTok ya, distorsi lagi kata Iya. kita. ada nggak kegiatannya? Ada sih, mungkin kalau paling mentok banget ya istilahnya kayak kita mau cerita ke siapa dan lain sebagainya, bingung. Ke Tuhan. Iya betul. Masya Salah Allah. satunya. Ibadah. Masya oke. Allah. Bukannya waktu itu puter balik ya? Beda itu, beda mah itu. Nah, ini salah satunya ke sana. Tapi kalau untuk yang memang agak apa ya, istilahnya nggak terlalu yang bagaimana, istilahnya capek ya udah capek itu mungkin ya tidur sih salah satu. Tidur gitu. Terus mungkin baca artikel lewat handphone sampai ketiduran. Wih. Artikel apa tuh? Artikel, biasanya artikel tuh? apa itu kak? Artikel apa drama Cina kak? CEO. Artikel apa saja yang bisa dibaca, kayak contohnya itu apa yang mungkin intinya kacamata itu. Oh, anu cat grooming, cat iya. grooming. Intinya kacamata. Itu salah Cat satu. grooming. Oke, kalau Kak Alana sendiri nih gimana nih? Kalau aku capeknya, misalnya capek fisik ya, tinggal pulang, tidur, mandi dulu terus tidur. Kalau capeknya capek yang di dalam diri kita, kalau memang kelasnya masih menengah ya, mungkin aku masih punya energi gitu.
aku bakal milih buat menikmati kesendirian, kayak pergi keluar, entah kebaca buku di luar atau apapun itu, nggak sama siapa-siapa, menghilangi gangguan dari sosial media. Kalau emang capek banget, udah fisik capek, mental juga capek, aku milih buat diem di rumah terus ngobrol sama diri sendiri. Lagi apa, mikirin apa sih, kamu capek ya? Capeknya kenapa? Jadi itu pertanyaan itu muncul dari diriku sendiri buat diriku sendiri. Aku pengen berusaha mengerti apa sih yang lagi ada di otakmu, kamu lagi mikirin apa, sampai segini beratnya tuh apa sih yang kamu cari. Terus aku tuh kayak sambil bercerita sama diri sendiri kayak nangis. Oh iya, berat banget ya itu ya. Terus kayak gak apa-apa. Diri sendiri ya. It's okay. Terus tiduran. Terus banget sih, memang maksudnya kita perlu loh yang namanya ngobrol sama diri sendiri ya. Gak semua orang itu kayak mempercayai kayak tanya ke diri sendiri gimana sih hari ini dan lain sebagainya, kayak gitu tuh jarang banget. Tapi sepakat sama Alana. Iya, aku juga kadang kayak Salaman dulu. Iya sih, tapi soalnya ya semenjak masuk psikologi juga sering kayak oh ya aku lagi capek nih, lebih nyadarin aja kalau diri kita tuh lagi capek, karena kan kita juga belajarnya soal itu gitu ya. Jadi kalian juga ngerti gitu ya pasti. Tapi gimana sih Kak caranya bedain ini antara istirahat yang memang istirahat, kasih jeda dulu, sama menghindar? Nah, janggal kalau gini. jujur janggal. Kalau menghindar gini ya, kalau aku mendefinisikan istirahat itu sebagai sesuatu yang kita berhenti sebentar, berhenti sejenak. Ketika kita hadir kembali, kita dengan energi yang penuh, dengan semangat yang baru, jadi istirahat. Kalau kita menghindar, entah sebanyak apapun itu, kita menghindar selama seminggu, kayak sebulan, kayak setahun bahkan, kita nggak bakal ngerasa refresh, karena beban pikir itu masih ada. Kayak tetap capek ya. Apalagi orang di organisasi biasanya ya, teman-teman tiba-tiba menghindar, menghilang, nggak ada sebab. Aku tahu di otak mereka pasti ada rasa bersalah, ada rasa ketakutan. Dan itu gak bakal bikin kalian ngerasa refresh. Jadi coba dipertimbangkan lagi gerakan kalian itu. Tuh. Ancaman. Kok mengancam ya jadinya ya? Takutnya. Kalau dari Kak Pinkan? Kalau dari aku memang sama. Apalagi sama terus ya dari tadi ya. Kompas ya. Soal kakak saya. Salim dulu deh. Lo kok gini? Ya memang istilahnya yang dikatakan sama Alana itu memang benar, karena apalagi kan istilahnya kita memang harus berjalan terus, gak ada yang namanya kita berhenti di saat ini juga terus habis itu kita mengeluarkan atau lebih tepatnya menghindari kegiatan-kegiatan yang istilahnya memang itu tanggung jawab kita kayak gitu. Nah kalau semisal tiba-tiba komunikasi itu sangat penting. Kalau semisal nih kita lagi capek atau bagaimana, terutama ke anggota kita atau ke teman kita, setidaknya mengkomunikasikan itu. Jadi nggak yang tiba-tiba ujuk-ujuk hilang dan lain sebagainya. Kalau memang lagi capek, bilang capek. Kita akan mengerti. Kalau semisal kamu lagi ini punya masalah dan lain sebagainya, kita akan mengerti. Kamu mau curhat ke kita juga kita bisa. Istilahnya di sini nggak yang namanya hilang dan menghindar kayak gitu. Itu sih yang paling tidak aku sukai adalah menghindari dan tidak berkomunikasi. Karena kan jadi nebak-nebak sendiri. Betul. Gitu ya Kak. Jadi karena kita bukan dukun. Kayak di ghosting aja gitu tiba-tiba. Jadinya kita yang overthinking sendiri, kenapa sih? Tapi sebenarnya aku mau tanya nih, seberapa besar sih peran teman-teman di komunitas ataupun di lingkungan atau bahkan di fakultas nih membantu kalian tetap istilahnya kayak tetap waras lah di tengah kesibukan kalian yang super banyak ini. Kalau aku sendiri ini karena aku melihat dari teman-teman terutama anggota PEM semuanya itu bikin saya kayak mereka bisa loh kayak gini, kayak itu bikin saya tuh jadi semangat untuk menjadi memimpin mereka, mengayomi mereka dan lain sebagainya, terutama dari teman-teman BPH sendiri. Itu salah satunya. Jadi kayak ada beberapa hal yang mereka mungkin punya masalah masing-masing. Dari situ kan istilahnya kita belajar untuk kita di sini bisa loh berjalan bersama-sama. Terus di sisi lain juga dari beberapa dosen-dosen yang dimana mereka mengeluarkan kata-kata mutiaranya itu. Kalau kata-kata mutiara tuh kayak ambigu gitu. Maksudnya yang nggak maksudnya yang filosofi ini itu dan lain sebagainya. Itu salah satu yang bikin kita untuk terus maju ke depan dan istilahnya lingkungannya juga nyaman buat kita mau apapun itu dan menjadi motivasi untuk aku sendiri berkembang ke depan. Kalau dari Kak Alana? Kalau aku di awal nganggap motivasi dari eksternal atau dari lingkungan itu nggak seberapa penting. Jujur dari awal nganggap itu tuh nggak penting karena
aku udah mempersiapkan diri semisal aku nggak diterima di lingkungan tuh kayak gimana. Jadi bahkan teman-temanku sendiri nih, teman-temanku nih di awal kita masuk kuliah, mereka nggak ada yang berani deketin aku tuh. Kayak ngerasa, ini anak kenapa sih kuliah pulang gitu. Ketika mereka tahu cerita aku, baru di situ mereka ngedeket, dan kedekatan mereka itu bukan cuman sekedar ngedukung gitu loh, tapi kalau ngasih kesempatan buat istirahat, kalau apa istirahat di sini dulu, next kita tumbuh bareng-bareng lagi. Jadi tumbuhnya mereka tuh bukan kayak nyeret gitu loh, tapi kayak ngegendong bareng-bareng. Jadi yang awalnya nggak penting, sekarang aku nggak kepikiran gimana kalau nggak ada teman-teman. Oh my god. Sedih ya denger. Udah mau nangis dikit nih ya kalau dilanjutin tadi sebenarnya gitu. Emang pengaruh besar banget ya, Ya, kalau dari betul. lingkungan itu buat memotivasi kita buat terus maju, tapi juga nggak lupa dari diri kita sendiri. Itu juga berperan sangat Itu besar. faktor Kalau yang penting meskipun banget. lingkungan kita nyuruh maju, nyuruh semangat, nyuruh gini, tapi kalau dari diri kita sendiri juga nggak mau, ya nggak bisa Ya, juga. mana nggak bisa dipaksa gitu ya. Bener. Oke nih, pertanyaan terakhir, bukan pertanyaan sih, mungkin lebih ke pesan aja. Ada nggak pesan buat teman-teman mahasiswa di luar sana yang sampai sekarang masih ngerasa capek, tapi mereka tuh bingung harus gimana untuk melangkah selanjutnya nih? Oke. Kata-kata hari ini. Ya, untuk saatnya untuk mengeluarkan kata-kata mutiara gitu ya. Udah mulai Ya, nih. mikir ya. Mikir ya. Mungkin dari aku dulu ya, Ya, sambil dia boleh. memikirkan itu. Kalau dari aku, ini bukan kata-kata, lebih kalimat nih. Ya, boleh. Istilahnya kalau semisal memang kalian capek, kalian memang butuh istirahat aja. Jangan sampai kalian memaksakan apa yang memang kalian itu butuh istirahat, butuh sendiri, butuh apapun itu ya memang untuk ngobrol sama diri kalian sendiri kayak gitu. Nah, terus nggak semua hal istilahnya itu harus kita percaya dengan orang-orang di luar sana, karena balik lagi apapun itu pasti kita akan percaya dengan diri kita sendiri. Dan jangan sampai kalian ikut-ikutan orang tapi kalian itu tidak mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian lakukan. Kalau semisal kalian sudah mengambil suatu keputusan itu, lakukan itu sampai benar-benar kalian selesai. Jangan langsung kalian pergi dari tanggung jawab yang sudah kalian pilih di awal gitu. Oke. Luar biasa menyentil ya Iya. katanya ya. Menyentil. Kalau dari Kak Lana, Kalau dari itu aku, gimana tuh? weh, nggak bisa baca kan? Panjang banget gitu. Hono coro kok ini. Kalau kalian pernah baca buku Psychology of Money, itu ada satu quotes yang bilang no one's crazy, nggak ada satupun benar-benar gila. Kalau kalian mikir aku sesibuk ini, itu hal yang gila. Di luar sana banyak yang lebih gila. Kalau emang kalian mikir itu hal yang gila ya. Tapi kan aku memperjuangkan diriku sesuai dengan porsiku. Jangan membandingkan diriku dengan orang lain, jangan membandingkan kalian dengan diriku juga. Nggak bakal ada selesainya. Mari kita berjuang sesuai dengan porsi kita masing-masing. Kalian bisa kok, dan aku juga bisa. Kita semua bisa. Oke, nah itu ya penting, Keren sesuai banget. porsi masing-masing, Iya, nggak betul. usah membandingkan diri kita dengan pencapaian orang lain. Iya, di sini tuh poinnya tuh kita kenal sama diri kita sendiri itu Benar. gimana. Oke, terima kasih banyak buat Terima Alana dan kasih Pinkan atas waktunya di tengah kesibukannya hari ini ya. Padat sekali rumahnya hari ini ya. Habis ini pasti mau ada lagi. Habis ini mau kemana lagi nih? Oh, bukber habis ini kan. Udah puasa. Udah puasa, bukbernya duluan ya. Sampai lupa ini minumnya boleh diminum ya. Nanti kita lupa ya. Silakan. Oh, malah kesentuh. Sudah buka puasa ya? Kan belum puasa? Oh iya. Oke, mungkin untuk podcast hari ini segini dulu. Kita mungkin selanjutnya bisa bertemu di lain waktu ataupun di lain podcast. Sampai jumpa di next video. Sikes. Ruang amanmu. Bye bye.